Anda anggap seperti anak sendiri. Tapi tetap dengan catatan Anda tidak mengadopsi dalam arti merubah nasabnya. Merubah nasab hukumnya haram. Tidak akan mencium bau surga. Anda kalau mengambil anaknya orang di panti asuhan dan sebagainya, tidak perlu Anda merubah nasabnya. Kecuali dalam keadaan tertentu misalnya. Nonton YouTube-nya keluarga Onsu, memang kayak gitu sih, lebih physical touch-nya. Coba cek YouTube-nya. Oke, mari kita bahas physical touch. Physical touch adalah bahasa cinta atau love language seseorang yang mengutamakan rasa, yaitu seperti dipeluk, ataukah dicium, ataukah pegangan tangan. Itu adalah ekspresi cinta seseorang terhadap seseorang yang lain. Physical touch ini pun harusnya ada batasan dan norma-norma tertentu. Misalnya, physical touch antara suami dan istri itu bisa sampai mendalam, bisa bebas bagaimanapun juga. Karena tentunya akan ada di dalam itu physical touch yang bentuknya intimacy, yang hanya bisa dirasakan oleh pasangan suami dan istri. Nah, physical touch yang terjadi antara misalnya anak dan ibu kandung, ataupun di dalam kasus ini anak angkat yang udah dewasa dengan ibu kandung yang masih relatif muda. Nah, itu tentunya harusnya ada batasan-batasan tertentu yang kita lihat mana yang wajar, mana yang normal. Contoh batasan wajar dan normal di dalam physical touch. Ketika si anak ini yang udah dewasa ini peluk maminya, cium pipi maminya, kening maminya, gandengan tangan kemana-mana sama maminya, itu sangat boleh dan sangat wajar, dan itu pasti kelihatannya akan so sweet dan kelihatan kalau si anak ini benar-benar love, sayang banget sama maminya. Tetapi ketika heboh status Bertrand Peto dipertanyakan karena hak asuh Ruben Onsu dan Sarwenda hanya sebatas ini. Buya Yahya ingatkan ada yang diharamkan dalam anak angkat Ruben Onsu dan Sarwenda. Bertrand Peto menjadi sorotan karena diduga tidak ingin balik ke NTT. Hal ini mencuat karena isu hak asuh Ruben Onsu dan Sarwenda diketahui sudah berakhir. Bertrand Peto pun menjelaskan statusnya tersebut, kalau pola asuh terhadapnya baik dan sayang. Penyanyi muda Bertrand Peto pun mengatakan kalau Ruben Onsu dan Sarwenda tidak pilih kasih dengan anak-anaknya. Bahkan, jika disuruh pilih, Bertrand Peto lebih suka bersama keluarga Ruben Onsu. Supaya lu tahu ya, nggak ada namanya pilih kasih, mohon maaf, jelas Bertrand Peto pada Minggu 28 Juli 2024. Ayah itu sayang Onyo, sama seperti ayah sayang Thalia, ungkap Bertrand Peto dengan tegas. Sehubungan dengan ini, Bertrand Peto yang disapa Onyo itu menjelaskan kalau batas hak asuhnya hanya sampai usia 17 tahun. Hak asuh sama ayah sampai umur 17 tahun. Kalau suruh pilih mana pulang ke NTT atau di Jakarta, Onyo langsung jawab masih tetap di keluarga The Onsu. Jelas Onyo lagi. Dengan ini, hak asuh atau adopsi dalam Islam dijelaskan oleh Buya Yahya. Untuk mengasuh anak orang lain atau adopsi tidak masalah dalam Islam. Namun dalam prosesnya sampai menjadi anak angkat atau adopsi adalah aturannya. Bukan sembarang asal yang bisa terjerumus ke dalam perbuatan dosa diharamkan. Lantas, apa yang diharamkan dalam proses mengangkat atau adopsi anak tersebut? Menurut Buya Yahya, mengadopsi anak angkat itu diperbolehkan di dalam Islam. Ada juga hal menyebabkan adopsi anak menjadi sesuatu yang haram dan berdosa bila dilakukan. Mengangkat anak hukumnya haram jika diartikan sebagai pengangkatan anak untuk diubah nasabnya, jelas Buya Yahya pada Minggu 28 Juli 2024. Ditegaskan Buya Yahya kalau tidak boleh ada orang mengadopsi anak angkat dengan niat untuk mengubah nasab, seperti adopsi seorang anak
tapi menyatakan dirinya adalah ayah kandung dari anak tersebut. Dia punya bapak, lalu Anda ambil kemudian bapaknya dinisbatkan di aktenya, itu adalah haram, tidak diperkenankan, jelas Buya Yahya. Dengan penjelasan di atas, bila melihat Bertrand Peto, Ruben Onsu, dan Sarwenda adopsi Bertrand Peto untuk merawatnya hingga 17 tahun. Kata pengacara soal kemungkinan rujuk antara Sarwenda dan Ruben Onsu. Kuasa hukum Sarwenda, Chris Samsiwu, menanggapi soal kemungkinan Sarwenda dan Ruben Onsu kembali rujuk. Hal ini mencuat karena sampai saat ini Sarwenda dan Ruben Onsu belum berkomentar soal gonjang-ganjing rumah tangga mereka. Chris pun menilai kesempatan rujuk itu masih ada. Yang pasti dengan belum munculnya klien kami di media, berarti kemungkinan rujukan masih ada. Kecuali kalau klien kami sudah menyampaikan tidak, saya tidak mau rujuk. Itu beda ya, ujar Chris Samsiwu kepada wartawan di kawasan Tebet, Jakarta Selatan belum lama ini. Tapi dengan klien kami tidak hadir di media, tidak menyampaikan, artinya itu pun masih ada aja, masih mungkin apa yang nggak mungkin, sambungnya. Namun Chris tak bisa berkomentar banyak soal kemungkinan peluang rujuk tersebut. Apalagi ia dan tim hanya diberi kuasa oleh Sarwenda untuk mengurus proses perceraian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami ini kuasa hukum yang memang dibatasi sama kuasa surat kuasa. Jadi surat kuasa kami hanya menjelaskan proses ini baik di persidangan maupun luar persidangan. Dan ada kode etik yang menyangkut itu. Jadi kami sama sekali nggak bisa menyampaikan, ucap Chris. Karena kalau ditanya kapasitas kami ini bukan kapasitas kami untuk menyatakan mau atau tidak mau rujuk imbuhnya. Disinggung soal ketidakhadiran kliennya di persidangan. Chris membantah jika hal itu dikaitkan dengan upaya mempercepat sidang. Ibu dua anak itu tak hadir karena tidak ada isi gugatan yang ingin dibantah. Tetapi kalau masalah kita bicara, ada juga yang bilang bahwa pengacaranya atau Sarwenda nggak hadir nanti mempercepat proses perceraian. Ya, karena memang isinya nggak ada yang kami bantah, bukan masalah mempercepat, tutup Chris. Perceraian Ruben Onsu dan Sarwenda. Jordi Onsu ungkap permintaan